Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita menyanyikan satu lagu yang sangat sederhana, bagaimana besar dan ajaib karya Tuhan. Napas hidup kita, segala aktivitas kita, kita selalu merasakan karya dan kebaikan Tuhan. Dan lagu ini harusnya menjadi satu bentuk ucapan syukur, karena hanya kepada Dialah kita sujud, menyembah dan memuji serta memuliakannya. Mari kita sama-sama angkat lagu ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, Amin Bapa. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dari awal, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Jemaat sendiri katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan sama-sama, layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat sendiri katakan layaklah dengan setengah suara. Layaklah segala bangsa. Amin. Hanya Engkaulah Tuhan Sujud yang kami sembah dan kami tinggikan. Sebab Kau Allah yang kudus, Yang layak ya Tuhan. layak disembah. Layaklah, layaklah. Layaklah segala
benar Bapa, Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Karena Engkau pencipta kami. Engkau Tuhan kami. Engkau juru selamat kami. Engkau yang menebus kami. Bahkan menjadikan kami milik-Mu. Tuhan, biarlah hidup kami ini hanya dengan kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari-Mu, oleh-Mu, dan kembali kepada-Mu segala kemuliaan. Dan kami akan memulai ibadah kami ini dengan satu bentuk penyembahan dan ucapan syukur atas semua karya-Mu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, anak-anak kami, studi kami, masa depan kami, segala aktivitas kami, segalanya merupakan karya dan kedaulatan-Mu yang dimana Engkau menyatakan agar kami kembali untuk sujud dan menyembah serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau sendiri di dalam firman-Mu menuliskan di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir. Dan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam ibadah kami baik secara online maupun onsite. Dengan kami percaya bahwa yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Juru Selamat, boleh mengalami pertolongan dan anugerah-Mu semata-mata, sehingga dia pulang dari ibadah pada pagi hari ini bukan dengan biasa-biasa, tapi dengan kelegaan daripada-Mu semata-mata, dengan sukacita dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupannya semata-mata. Dan Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Amin. Sebelum kita naikkan lagu sukacita, salaman dulu lah kiri kanan karena lagu ini enggak terlalu banyak. Dengan penuh sukacita, ya. Tuhan berkati, salaman dengan penuh keceriaan, ya. Bapak Ibu, tetap aja berdiri sebentar. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami sesuatu yang satu lesu berbeban berat, buat gelisah. Ya, bahkan hidup ini sepertinya orang lain tidak peduli dan tidak mengerti. Ya, suami kita, pasangan kita, anak kita ada kalanya nggak ngerti. Kita hanya bergumul sendiri. Ada kala duduk di kamar mandi, apalagi berpikir apa yang harus dilakukan. Dan rasanya itu buntu jalan dan segala cara yang kita pikirkan. Tapi saya mau katakan, ketika kita datang mengandalkan Allah, Dia adalah bagian hidup kita. Dia adalah milik kita di sorga. Dia adalah sumber kuat kita. Dan lagu ini menuliskan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Ya, bagianku selamanya. Dan Dia akan nyatakan kekuatan dan kuasanya ketika kita memuji dan memuliakan Dia serta melakukan firman-Nya. Ayo kita nyanyi lagu ini sama-sama dengan penuh sukacita. Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di sorga. Katakan hanya Engkau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan sama-sama, Allah kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
ulangi lagi dari awal. Tar dulu. Allah sumber kuat kuku Bapak Ibu, tepuk tangannya ada yang masih aja kayak lemas begitu ya. Ya. Kayak belum makan, lebih suka cita lagi. Coba lihat kanan kiri, coba iklankan itu gigi, coba. Gini aja senyum sedikit. Ya. Suka cita lah, ya. Kalau kita nyanyi Allah sumber kuatku lalu lemas, seperti kita kurang menghayati karya Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa dan kekuatan bagi kita ya. Saya saja keberatan ini, kubisnya berat aja, saya tetap suka cita ini ya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya Kau milikku di sorga dengan penuh sukacita. Musik mainkan. Katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan sama-sama. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dia kekuatan kita selama-lamanya. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, apakah ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Silahkan. Ibu-ibu? Oh, Bapak, silahkan. Silakan Bapak. Ya. Perkeluarkan. Ya, bersyukurlah karena ketika kita pindah ke tahun ini, kita baru memasuki bulan yang kedua dan akan berakhir berapa hari lagi dan kita akan tinggalkan bulan Februari ini. Dan kita bersyukur bagaimana Tuhan lah artinya. Yang saya mau tanya, atau bukan tanya lah, atau mengajak, karena hampir kebanyakan di antara kita ini usianya sudah bertambah satu hari demi satu hari, dan kita ada di tahun yang tambah satu lagi. Ya, tadinya genap, sekarang ganjil. Ya. Nah, kita bersyukur bagaimana ini. Cuma yang saya mau tanya, bagaimana? Saya berterima kasih karena masih bisa mengajar, tapi saya tidak tahu bagaimana tahun depan atau semester depan. Jadi, saya menyerahkan hidup saya kami kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang mengaturnya. Nah, buat saya bukan berat gitu. Karena tempat tinggal kami itu seperti kesendirian. Cuman saya berdua sama Yani, sama Ibu Yani, dan yang kedua, Oscar di sebelah. Kadang-kadang Ibu Yani mau ke sebelah, lihat anaknya bagaimana. Karena yang dua itu sudah tidak lagi. Karena mereka sudah berpisah jauh. Jadi, nah pertanyaan saya begini. Orang tua itu akan mengalami bukan kesendirian ya. Toh bagaimana kalian bisa memikirkan kebersamaan, bukan faktor usia saja, tetapi tanggung jawabmu bagaimana kalau seandainya pelayanan atau pekerjaan yang kau sedang lakukan itu bukan berakhir ya. Engkau harus bersedia melepaskannya
bukan terpaksa, karena memang responsibility atau tanggung jawab itu makin lama makin bukan berkurang ya, tetapi kita harus betul-betul melaksanakannya sesuai dengan kesendirian kita atau tanggung jawab kita sebagai orang yang memang dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Jadi semester lalu saya masih bisa mengajar di Tiranus. Boleh dibilang ada primo, ada medio, tapi ini medio baru mengajar lagi, tapi saya nggak tahu bagaimana ke depannya lagi. Karena biar bagaimanapun, saya juga harus berani untuk bukan melepaskannya ya, mempercayakan bahwa ada faktor, bukan faktor usia saja, tetapi responsibility, tanggung jawab yang saya bisa lakukan sesuai dengan agendanya Tuhan bagi kemasing-masingan kita. Nah, yang saya ingin katakan begini, bahwa kita tidak bisa menghindar, tetapi kita harus berani untuk masuk ke dalam arena di mana kita sendiri akan melakukan sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita untuk melaksanakan amanatnya. Jadi saya cuma mengatakan begini, bahwa semoga sahabat-sahabat yang ada ini bisa memikirkan ke depan, tetapi mempercayakan bahwa hidup kita itu Tuhan Yesus yang mengatur. Percayalah, bersama dengan Dia, Dia pasti akan mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang Dia mau kita lakukan bagi kemuliaan Dia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat, karena kita setiap hari bertambah satu hari. Tahu bulan ini ya masih ada sih, tapi ini minggu terakhir dari bulan ini, karena kita akan masuk ke bulannya yang tahun ini berbeda dengan cuma 28 hari. Sedangkan nanti setelah itu masuk tanggal 1 lagi sudah beda lagi. Jadi bulannya. Maret. Ya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan lah. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan Pak Yopi, ada hal menarik. Tapi saya mau katakan begini, kekhawatiran, ketakutan, ya, itu ada hal yang membuat kita tidak mudah menjalani hidup ini. Tetapi iman kepada Tuhan adalah bentuk melangkah dengan kesadaran bahwa kita tidak pernah sendirian. Jadi ada Bapa yang kekal. Lagu ini menghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang sempurna. Bukan hanya kita mengetuk pintu, lalu pintu itu dibukakan, tetapi Dia tidak pernah membiarkan kita melangkah hanya sendirian, karena Dia selalu ada bagi kita. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang sempurna. Mari kita angkat lagu ini sama-sama Bapak Ibu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
Mari kita angkat lagu ini dari awal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layak aku dapat memanggilmu. Bahkan kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa, Bapa yang kekal. kau beri yang ku minta. Kau beri Kepada pendeta Hanif, saya udah maju ke depan untuk menyampaikan firman saat Tuhan. ku mencari ku mendapatkan. Ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Yang kekal. Musik boleh tetap menaikkan pujian ini. Biarkan kita sama-sama pagi hari ini boleh ada di dalam kehangatan kasih-Nya Tuhan, boleh ada di dalam ketenangan dan keteduhan kebaikan Tuhan. Pujian ini sungguh mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa kita tidak pernah menjalani hari-hari kita tanpa dampingannya Tuhan, tanpa kekuatannya Tuhan. Kita tidak akan pernah sendiri karena kita tahu bahwa Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan ketika kita membutuhkan banyak hal di dalam hidup kita yang tidak dapat kita jangkau, maka Dia akan menyediakannya bagi kita sesuai dengan kasih setia dan waktunya. Bersyukurlah hari ini, karena hari ini menjadi hari yang ada bagi kita karena kebaikan-Nya. Bersyukurlah untuk hari ini, karena hari ini menjadi hari yang baru, di mana Tuhan mau memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Dia, bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa. Dari ketidaklayakan kami, dari ketidakberhargaan kami, dari kematian kami, tapi kami menjadi orang-orang yang hidup. Kami menjadi orang-orang yang dilayakkan, kami menjadi orang-orang yang dihargai, kami menjadi orang-orang yang diterima oleh Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur, kami mau bangga karena kami punya Allah yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Biarkanlah segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, Allah pemilik semuanya. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Biarkan kami boleh sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Dan biarkan hari ini kami boleh menikmati
pembelajaran dari Tuhan. Biarkan Engkau yang mengajar kami ya Tuhan, sehingga dengan seluruh kerendahan hati kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh terus melangkah, untuk kami boleh terus naik iman di dalam Engkau. Dan biarkan hari ini baik hamba-Mu dan kami semua boleh diajar oleh Tuhan sendiri. Ambil alih ya Tuhan pemberitaan firman hari ini, dan kiranya kami semua diberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kemarin kita menikmati gitu ya perjalanan dan kebersamaan di tempat yang alam sangat terbuka, dan berharap ke depan kita bisa sama-sama menikmati gitu ya dengan rekan-rekan yang lain. Dan hari ini menjadi hari yang luar biasa tentu karena masih ada yang hidup yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita selalu berpikir bahwa masa lalu ya, masa lalu itu menjadi bagian yang gak bisa kita lupakan. Masa lalu itu menjadi bagian yang mengikat kita untuk kita maju ke depan ya. Nah, tetapi kita sama-sama tahu bahwa memang kita pernah hidup di masa lalu, tetapi sekarang kita harus hidup di masa sekarang untuk menuju ke masa depan. Ada banyak ketakutan-ketakutan, ada banyak hal-hal yang masih seringkali menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita mengingat masa lalu. Apalagi ketika kita punya trauma masa lalu gitu ya. Ada satu case gitu ya, saya tidak perlu sebutkan gitu ya, tapi saya ada satu case dengan anak saya itu di sekolah, dia punya trauma. Ketika guru mengeluarkan kata-kata yang keras, ketika menegur temannya yang lain, dia merasa itu teguran itu bagi dirinya. Kenapa? Karena dia punya trauma masa lalu dengan ayahnya sudah dipanggil Tuhan gitu ya, tapi dia punya trauma masa lalu. Kenapa? Karena dia sering kali dipukul dan mengalami kekerasan dari ayahnya. Jadi ketika dia mendengar suara yang kencang atau ketika ada orang marah gitu ya, dia merasa bahwa memorinya kembali kepada dia ketika dia masih kecil. Nah, seringkali kita ya bukan hanya anak kecil, tetapi kita pun orang dewasa kadang-kadang kita merasakan hal yang sama. Masa lalu menjadi bagian yang terus ada bagi kita ya, dan itu membuat kita itu tidak bisa melangkah dengan clear ke depan, tidak bisa melangkah lebih lebih bahagia ke depan karena kita punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Tapi kita sama-sama belajar bahwa di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18, kita akan buka bersama-sama ya. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Di situ dituliskan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Kemarin kita rekaman gitu ya sama Pak Pur ya, saya bicara sedikit tentang masa lalu, dan hari ini saya mau bicara tentang masa depan. Ya, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Betul bahwa kita punya masa lalu, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita juga punya masa depan. Dan masa depan itu bukan masa depan yang diraba-raba. Masa depan itu bukan masa depan yang kita nggak tahu masa depannya akan seperti apa. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa masa depan sungguh ada. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan juga bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Karena Tuhan merancangkan masa depan kita, bukan masa depan yang penuh dengan dikatakan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah masa depan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang baik. Jadi masa depan kita
adalah masa depan yang dirancang oleh Tuhan, dan kalau Tuhan yang merancangnya, maka masa depannya pasti baik. Ketika Tuhan merancang hidup kita, saya dan saudara, ketika Dia sudah menciptakan alam semesta dengan sedemikian rupa, kemudian Dia melihat bahwa manusia itu harus menjadi bagian karya Tuhan yang lebih indah dari ciptaan yang lain. Sehingga dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu rancangannya Tuhan. Itu planningnya Tuhan. Menurut gambar dan rupanya Tuhan. Bukan gambar dan rupanya monyet. Maaf. Tetapi bukan. Artinya apa? Kalau menurut rancangan Tuhan dalam hidup kita menurut gambar dan rupanya Allah, maka jangan pernah mau kalau ada orang lain yang mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena kita dirancang menurut gambar dan rupanya Allah. Ya. Jelas firman Tuhan berkata bahwa rancangannya Tuhan itu rancangan yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Termasuk masa depan kita. Tuhan sudah merancang masa depan kita, bukan rencana yang sembarangan, bukan rencana yang buruk, bukan rencana yang ya asal jadi. Gitu ya. Kadang-kadang kan kita punya planning, ya udahlah gimana nantilah. Kalau direncanain misalnya kita mau pergi ya berkali-kali gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Kita mau pergi kalau udah direncanain kadang-kadang gagal. Rencana kita kadang-kadang gagal. Tetapi Tuhan punya rencana, kalau Tuhan sudah punya rencana, maka Dia harus mengerjakan rencananya itu sampai selesai. Ketika kasih Tuhan atas manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di Taman Eden, manusia ketika jatuh ke dalam dosa, seakan-akan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang indah bagi manusia itu gagal. Tetapi tidak pernah ada kata gagal bagi Tuhan. Nah, rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara adalah rencana yang penuh dengan kebaikan, rencana yang penuh dengan damai sejahtera, ya. Kadang kita merasa hidup kita itu nggak jelas. Seringkali pernah dengar gimana rencana ke depan? Nggak tahu, masih gelap. Masih gelap katanya ya. Mungkin pakai kacamata hitam jadi gelap. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, kadang-kadang kita merasa bahwa masih nggak tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Kayaknya kita bingung dengan masa depan kita seperti apa, tapi yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah bingung dengan masa depan kita. Karena Tuhan sudah punya rencana untuk hidup saya dan hidup saudara. Tuhan gak pernah bingung untuk menetapkan gimana akan seperti apa. Bahkan ketika, tadi saya katakan ya, ketika mungkin rencana Tuhan sepertinya diacak-acak oleh keinginan kita dan oleh dosa, tapi Tuhan punya banyak cara untuk membuat rencana, membuat masa depan kita itu tetap ada sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya. Kalau kita lihat seorang arsitek ya, saya punya siswa yang dia akhirnya kuliah di arsitek gitu ya, di ITB gitu ya. Terus ketika sekali waktu ketemu lagi saya tanya gimana ya. Wah, jadi arsitek itu kuliahnya tuh luar biasa berat katanya ya, karena tidurnya tuh pasti malam-malam, yang dikerjakan apa? Oh, ngomong gambar dan segala macamnya. Tetapi ketika sudah selesai, dia di tugas akhir dia bilang gitu, dia harus membuat sebuah rancangan, dan ketika rancangan itu selesai, dia rasakan ada satu kebanggaan tersendiri karena dia punya rancangan. Rancangan yang dia tahu bahwa rancangan ini kalau direalisasikan menjadi rancangan yang luar biasa, ya. Seorang arsitek punya rancangan bangunan itu biasanya baik, dipikirkan dengan baik, tapi belum bisa terlihat hasilnya kalau belum dibangun gambarnya itu, betul ya. Nah, belum bisa kelihatan akhirnya kalau belum ada bangunannya. Tapi berbeda dengan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang merancang gambar hidup kita, tetapi Dia sudah tahu hasilnya seperti apa. Itu bedanya. Jadi yuk mari kita sama-sama ya. Meskipun mungkin kita detailnya kita tidak tahu, perjalanan masa depan kita detailnya kita tidak tahu, tapi yang harus kita yakini bahwa masa depan kita itu dirancang oleh Tuhan. Masa depan kita itu bukan masa depan yang gak ada. Masa depan kita itu sungguh ada.
Dan ya, masa depan kita yang ada di hadapan kita itu ya adalah masa depan yang dibentuk dari hari ini. Kita hidup di hari ini ya untuk ke depan. Ya, saya katakan kemarin kalau yang namanya masa lalu itu harus menjadi tugu peringatan bahwa ya kita punya masa lalu yang harus membuat kita itu maju ke depan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya masa depan tentu sesuatu yang kita tunggu. Tadi saya ngelihat siapa? Vivi ya, datang. Aduh lucu banget gitu ya, berdua tuh ngomong lucu banget, angguk-angguk nyanyi seperti itu. Tentu orang tuanya, ya Tio dan istri pengen ngelihat ini nanti, penasaran ya nanti gedenya kan seperti apa. Waktu kecil lucu, kalau gede masih lucu nggak ya? Masih kecil itu masih nurut, nanti udah gede nurut juga nggak ya? Gitu ya. Kadang-kadang kita penasaran menunggu sesuatu yang ada di hadapan kita itu nanti seperti apa? Ya. Kemarin dalam perjalanan ke apa sih? Cisanti ya, Cisanti gitu ya. Sepanjang jalan gitu, well itu selalu berdoa, Tuhan jangan hujan, Tuhan jangan hujan ya, jangan hujan. Kalau mau hujan malam aja lah gitu ya. Saya pengen ketawa aja, saya udah di dalam saya hanya bilang ya gitu ya. Terus jangan hujan lah, jangan hujan gitu ya. Ada hujannya gerimis gitu ya. Tapi lupa nggak bilang jangan macet ya Tuhan. Ya, jadi kemarin sempat macet karena ada perbaikan di jalan. Nah. Masa depan itu sesuatu yang kita tunggu. Hasilnya gimana ya? Seperti apa ya? Seperti itu. Sesuatu tetapi yang kita tunggu itu harus menjadi bagian yang kita kerjakan dari hari ini, gitu ya. Yang dipersiapkan hari ini. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11. Salah seorang bisa bacakan bagi kita. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya, terima kasih Bu Pur. Ya, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Rajin ya. Kemudian jangan kasih istirahat pada petang hari. Ya, ini sebenarnya sebuah gambaran ya, satu ilustrasi. Bagaimana dikatakan apa yang ditabur ya, lihat apa yang ditabur hari ini, apa yang ditabur pagi-pagi, kerja keras yang dikerjakan pagi hari ya, bahkan sampai mungkin petang hari, nanti akan ada hasilnya ya. Meskipun mungkin di situ dikatakan hasilnya nanti gimana ya, baik atau enggak ya, bisa tumbuh atau enggak ya, gitu ya. Tetapi apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan apa kita, bagaimana kita di masa depan. Saya selalu sampaikan sama murid-murid saya gitu ya, kalau kamu enggak rajin belajar, kalau kamu nilai kamu jelek, ya itu yang kamu terima dari hasil kerja kamu. Kerjanya apa? Enggak belajar. Ketika kerja keras, kamu bekerja keras, kamu belajar, kamu menyisihkan waktu, enggak main game dan segala macamnya, maka yang didapat adalah apa? Kalau sudah siap semuanya, maka nilainya akan adalah nilai yang baik. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan menentukan masa depan kita. Kesetiaan kecil hari ini akan membawa berkat besar ke depan. Kadang-kadang kita menantikan berkat Tuhan itu yang besar, yang spektakuler di dalam hidup kita. Kok enggak muncul-muncul ya? Kok enggak ada ya? Kok enggak kelihatan ya? Tapi kita lupa bahwa berkat Tuhan itu dimulai juga dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Kemarin waktu kita mau pulang gitu ya, saya sempat dengar Ibu Saud bilang sama Pak Saud ya, nanti Bapak apa yang bawa ini ya, gitu. Ya nanti saya bawa. Kelihatannya sederhana ya, tapi bayangkan kelihatan sederhana ketika meminta kepada suami nanti bawain ya, suaminya bilang iya nanti bawa, itu tuh ngademin. Tapi kebayang nggak kalau seandainya waktu nanti bawain, bawa sendiri aja. Masa Bapak suruh bawa yang gini-gini, malu dong gitu ya. Kebayang nggak sih?
Itu hal sederhana. Tetapi ketika kita melihat hal sederhana, wow, suami mau bawain gitu ya. Dan kita menikmati itu sebagai satu kebaikan di dalam hidup kita. Maka itu menjadi perkara kecil yang nantinya akan menjadi perkara besar di depan. Apa perkara besarnya? Semakin mengasihi, semakin menghargai, semakin bersyukur karena saya punya dia di dalam hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ketika kita setia dalam hal kecil, ketika kita disiplin di dalam pekerjaan kita, apapun itu gitu ya, yang masih belajar ya belajar, yang bekerja seperti itu. Enggak menunda hidup yang baik, enggak menunda hidup yang benar. Maka itu menjadi bagian di mana masa depan itu dimulai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Hari ini kita melihat ada begitu banyak ketidakpastian, betul enggak? Negara kita kalau kita lihat kayaknya ini mau gimana ya gitu ya. Kadang-kadang kita bingung, apalagi kalau ibu-ibu ya, aduh harga telur udah naik lagi, harga beras naik lagi gitu ya. Saya mengalami seperti itu. Kemarin baru 32, loh kok sekarang udah 38 lagi gitu ya. Terus mikirnya gini, tahu gitu beli aja langsung kemarin ya waktu masih 32. Kan kadang-kadang seperti itu, nggak pasti berubah-berubah gitu ya. Nah kadang-kadang ketika saya kalau belanja gitu ya, pas lagi promo biasa ibu-ibu suka gitu, promo karena ini tahu pasti akan dipergunakan, belinya banyak. Nanti suami bilang banyak-banyak amat gitu ya. Kadang-kadang kan kalau suami sama istri itu suka berbeda cara berpikir. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita ini melihat ketidakpastian di dalam hidup kita dan itu membuat kita itu menjadi ragu dengan ke depan akan seperti apa. Ya. Banyak hal yang memang tidak pasti, tapi Tuhan itu pasti di dalam hidup kita. Tuhan itu pasti dengan masa depan kita. Tuhan itu teliti dengan masa depan kita. Ya. Yuk sama-sama kita belajar. Saat kita merencanakan sesuatu enggak berhasil, gagal, bangkit. Waktu gagal, coba lagi. Waktu gagal, coba lagi. Ya. Saat mungkin pintu tertutup, gitu ya. Saya ingat waktu mau menikah, tiba-tiba saya divonis COVID. Wah itu membuat saya blank semuanya ya. Pokoknya bingung gitu ya karena kayaknya semuanya tuh gelap gitu. Terus saya berpikir udah gimana ini, dibatalin aja dulu, dipending dulu atau seperti apa. Calon suami dulu masih calon suami ya, Weli bilang katanya, Dek kalau meja itu kan ada 4 kaki, 1 kakinya patah, kalau masih dia bisa berdiri ya enggak apa-apa. Kecuali kalau semuanya sudah patah dan enggak bisa berdiri meja itu ya sudah. Tapi ketika pintu itu juga 1 pintu tertutup, masih ada pintu lain yang masih bisa dibuka, dia katakan ayo kita kerjakan, jalanin aja, tetap lanjutkan. Mas, dalam hati saya masih deg-degan gitu ya, tapi keyakinan dia lanjutkan, maka dilanjutkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, saat pintu tertutup tetap berharap karena kita tahu bahwa masa depan kita itu dirancangnya sama Tuhan, bukan kita yang merancangnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah takut dengan masa depan kita ya. Ke depan akan seperti apa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita, di depan kita, dia yang merancangkan itu merancangkan hal yang baik gitu ya. Dan masa depan kita ini tentu dimulai dari hari ini, bukan hanya dari masa lalu, tetapi mulailah dari sekarang ke depan akan seperti apa bersama dengan Tuhan ya. Nah persoalannya adalah kita yakin enggak kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Kita yakin enggak bahwa masa depan kita itu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan? Kita yakin enggak bahwa Tuhan merancang masa depan kita dengan baik, dengan teliti? Persoalannya adalah kita yakin enggak bahwa di tengah-tengah ketidakpastian yang kita lihat dan kita alami, Tuhan ada memberikan kepastian di dalam hidup kita ya. Persoalannya adalah kita yakin enggak bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita menjadi bagian yang Tuhan kerjakan untuk kita, hidup kita. Dan terutama kalau kita lihat bahwa masa depan kita itu menjadi masa depan yang harus kita tunggu, karena masa depan adalah waktu di mana Tuhan akan datang kedua kalinya.
Ya, banyak orang yang berkata, aduh kalau Tuhan datang kedua kalinya seperti apa nanti ya, gitu ya. Akan seperti apa nanti kalau misalnya Tuhan hadir. Dan banyak orang juga menjadi takut. Berita sana sini, seperti itu ya. Ketidakpastian sana sini. Ketika Tuhan nanti datang bagaimana? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Matius 24 Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini kan di masa depan nih ya. Kalau masa lalu kan Tuhan Yesus memang sudah datang, dia lahir sebagai sebagai penebus, sebagai Allah yang nantinya ketika dalam perjalanannya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi kita juga tahu Alkitab berkata bahwa nanti di masa depan bahwa Tuhan juga akan datang kedua kalinya, bukan hadir atau datang seperti kedatangan dia yang pertama dalam kelahirannya sebagai seorang bayi gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu firman Tuhan berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti gitu ya, untuk menjemput kita orang-orang yang percaya ya. Ada banyak berita, ada banyak kasus, ada banyak hal ya yang seringkali membuat kita itu takut kalau Tuhan datang yang kedua kali akan seperti apa. Sebenarnya ketakutan kita adalah karena ketidaksiapan kita. Ya. Persoalannya adalah dunia yang penuh dengan adanya kepastian ini membuat kita juga ikut-ikutan menjadi tidak pasti, merasa ragu-ragu, merasa takut. Ya. Tapi tidak menjadi hal yang oh kenapa kamu menjadi takut, oh kenapa kamu menjadi ragu gitu ya. Karena memang ya kepastian kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Betul ya. Kemarin iseng gitu ya, aku mau lihat di AI gitu ya, mau dia tanyanya Tuhan Yesus itu datang kapan. Saya hanya ketawa, saya bilang pasti dia nggak tahu, saya bilang gitu. Terus dia bilang gitu, bener dia nggak tahu ya. Ya memang iya, karena memang Alkitab berkata tidak seorang pun yang tahu akan kedatangan Tuhan gitu ya. Yesus akan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat ke-11 pun di situ dikatakan bahwa malaikat itu berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ya, dan ini janji Tuhan. Jadi memang betul masa depan Yesus itu pasti akan datang, itu pasti. Itu sudah yakin pasti. Gak mungkin enggak ya. Itu kebenaran yang gak bisa dibantah. Tetapi waktu dan masanya kita tidak pernah tahu. Ada banyak dulu orang yang berkata nanti Tuhan Yesus akan datang tahun 2000. Gak datang juga tuh, belum datang juga. Akan datang nanti tahun 2025. Nanti akan datang lagi kapan gitu ya. Kedatangannya memang pasti, tetapi waktunya itu loh. Waktunya itu kita tidak pernah tahu ya. Nah kalau waktunya itu kita tidak pernah tahu gitu ya, bahwa betul Tuhan akan datang, waktunya kita tidak tahu, maka kita harus bersiap sedia. Karena sudah pasti datang tapi waktunya tidak tahu, maka yang kita lakukan adalah kita tetap siap-siap. Tetap siap sedia ya. Kalau matahari itu gini. Kalau kita itu selalu tahu bahwa matahari itu akan terbit. Ya. Terbitnya dari mana? Dari timur ke barat atau dari barat ke timur? Ya. Kita sudah pasti kita tahu bahwa matahari itu akan terbit ya. Kita tidak akan menjadi ragu bahwa besok ada matahari enggak ya, meskipun tertutup kabut tetapi matahari itu tetap ada ya. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak perlu ragu Tuhan bakalan datang atau enggak. Ya betul, Tuhan pasti akan datang.
Tanda-tandanya sudah jelas. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan, kasih menjadi dingin, betul ya. Banyak orang yang hidup tanpa Tuhan, itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan gitu ya. Nah, tanda-tanda ini sebenarnya kalau Alkitab berkata bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan ini loh, ada gempa bumi, ada bencana alam, ada kejahatan, kasih yang semakin tidak jelas seperti itu. Sebenarnya ini bukan untuk membuat kita menjadi takut, tetapi ini menjadi seperti seperti tanda, seperti bukan peringatan, seperti indikator. Kalau yang kalau di mobil itu kalau bensin habis itu kan biasanya ada lampu ya nyala gitu ya. Kan itu menandakan bahwa bensin habis, berarti kita harus beli bensin gitu kan. Tapi apakah Pak Saud pernah nggak waktu kedap-kedip gitu ya bensin habis, terus Pak Saud bilang gini, kenapa sih kamu kedap-kedip, buat takut aja gitu ya, harusnya nggak usah ngasih tanda gitu. Pernah marah nggak ketika kita lihat gitu? Pasti nggak marah kan? Tapi itu menjadi tanda bahwa iya saya harus beli bensin gitu. Nah tanda-tanda ini seharusnya kita tidak menjadi panik atau tidak menjadi takut dengan tanda-tanda ini, karena tanda-tanda ini menunjukkan bahwa memang betul Tuhan akan datang dan tanda-tanda ini yang akan mengawalinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk masa depan kita menjadi masa depan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Masa depan kita harusnya menjadi masa depan yang membahagiakan kita, karena di masa depan hidup kita Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, dan itu pasti. Kedatangannya itu ya untuk menghakimi manusia, dan seharusnya kita tidak menjadi orang yang terhakimi karena kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Dia ya. Marilah kita sama-sama hidup di dalam kesiapan relasi kita dengan Tuhan. Hidup di dalam kesiapan, enggak menunda-nunda hal yang baik. Kalau kita bisa buat baik hari ini, ya perbuatlah baik hari ini gitu ya. Ketika kita bisa melakukan hal yang benar hari ini, ya lakukanlah hari ini. Jangan nunggu nanti aja lah, kalau saya udah dapat duit banyak baru saya berbuat baik. Nanti aja lah kalau misalnya harapan saya terkabul, maka baru saya akan lakukan hal yang benar. Enggak ya. Tapi kita yuk sama-sama hidup di dalam kesiapan kita enggak perlu menunda hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya tetap kita juga berjaga-jaga di dalam kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu panik kalau kita sama-sama siap. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang hidup di dalam Tuhan berkata bahwa Dia di dalam aku di dalam Dia. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Selama kita ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita sama-sama sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal nyawanya. Maka Tuhan janjikan kepada saya dan saudara bahwa hidup kita ada di dalam jaminannya Tuhan. Maka ketika Tuhan datang kedua kali, menghakimi bukan untuk menghakimi kita masuk surga atau enggak. Karena kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, tentu kita sudah punya jaminan bahwa kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga, di dalam kemuliaannya. Jadi yuk kita sama-sama untuk hari ini kita sama-sama yakini bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang ya. Detailnya mungkin kita tidak tahu, pastinya mungkin kita tidak tahu, bakalan misalnya contoh sederhana, kita bakalan dapat uang itu dari mana gitu ya. Siapa aja yang mau ngasih sama kita, mungkin kita tidak pernah tahu, tapi Tuhan sudah siapkan. Ketika kita butuh, kemarin kesaksian Pak Nelson ya, nggak pernah tahu tuh, tiba-tiba dapat berkat gitu ya. Mungkin detailnya kan nggak pernah tahu dapat berkat dari siapa gitu ya. Saya pernah ingat ketika ibu saya sedang sakit, saya pernah ceritakan kalau nggak salah ya. Saya butuh uang tuh 500.000 untuk beli Pampers, karena saya kalau beli Pampers ibu tuh langsung pesan dari Jakarta itu langsung 1 kardus gitu isinya tuh langsung banyak, karena agak jarang Pampersnya itu. Jadi tapi sudah waktunya untuk untuk membeli dan saya tidak ada uang. Gimana Pampersnya udah mau habis, gimana ceritanya gitu ya. Tiba-tiba ada teman pelayanan yang sudah pindah ke Jakarta, nggak ada
hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia datang ketok-ketok pintu gitu ya. Saya kaget banget gitu ya, dia tengok-tengok seperti itu. Kemudian dia datang sama istri dan anak-anaknya. Kebetulan katanya pas lagi ada di Cimahi di Bandung, pengen tengok katanya, tengok karena cukup dekat juga sama ibu saya, tengok. Dan ketika pulang dia memberikan amplop kepada saya. Bapak ibu saudara bisa tebak kan isinya berapa? 500.000. Dan saya bisa membeli pampers buat ibu saya. Saya tidak pernah tahu dia akan datang memberikan saya 500.000. Tapi saya tahu bahwa masa depan saya di depan itu sudah disiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Jadi jangan pernah takut, apalagi yang masih muda ya. Harapanmu tidak akan hilang, masa depanmu sungguh ada. Tetapi masa depan itu harus dimulai dari hari ini, ditentukan dari hari ini. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Karena kami kembali diingatkan bahwa kami punya masa depan yang sungguh indah. Masa depan yang sungguh ada, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan rancangan Tuhan. Tuhan sendiri yang merancang masa depan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kadang-kadang kami ragu, kadang kami menjadi takut, dan kami tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi ragu, karena kami ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan menjamin hidup kami, tetapi Tuhan juga mau bahwa kami juga bersinergi dengan Tuhan. Bukan hanya kami menunggu masa depan kami tanpa kami melakukan apa-apa, tetapi biarkan kami boleh menggapai masa depan kami dengan apa yang bisa kami kerjakan hari ini, sehingga itu menjadi bagian di mana kami melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Dan biarkan kami juga boleh menatap masa depan kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan datang kedua kalinya untuk kami, untuk menjemput kami, bukan untuk menghakimi kami, tetapi untuk kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini, berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Ya, percayalah. Ya. Pendeta Ade tadi sudah ngomong panjang dan lebar berkaitan dengan nanti. Ya. Berkaitan dengan pengharapan, berkaitan dengan eskatologis lah. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang menjalani hari ini? Pada siapa kita harus bergantung dan mengandalkan? Ya, serahkan hidupmu, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Bukan di luar Allah, tapi ada di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu, kita juga akan memberikan persembahan. Ya. Siapkan, Bapak Ibu silahkan menyiapkan persembahannya. Dan sebelum itu saya minta rekan saya, tinggal pendeta Saud atau pendeta Nelson yang mau berdoa untuk persembahan. Ya, silakan. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, menguatkan kami kembali bahwa masa depan kami ada di tangan Tuhan. Karena itu kami tidak takut, tidak khawatir, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, dan juga kami memberikan persembahan, biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Biarlah persembahan ini menjadi pelaksanaan untuk memberitakan firman Tuhan di dalam gerejamu ini Tuhan. Terima kasih, segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Saud. Besarkan nama Tuhan, selamat memberi Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati. Besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia.
atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat oleh Bu Neneng. Ya, silakan Bu. Salam semuanya. Bapak Ibu tetap semangat. Amin, puji Tuhan ya. Mari kita mendengarkan warta, kita lanjut saja. Demikianlah warta hari ini akan saya sampaikan ya. Mari kita simak bersama-sama. Persembahan hari Minggu tanggal 15 Februari itu jumlah totalnya 1.445.000. Ada transfer juga ke Bank OCBC NISP. Terima kasih buat jemaat yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Berikut, di bulan Februari kita akan melihat ada beberapa orang yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tanggal 13 yaitu Ibu Irianawati Dewi ya. Bapak Ibu, ini adalah istri dari Pak Pur. Betul ya? Siapa tuh ada yang belum mengetahui gitu ya, di Zoom juga. Lalu tanggal 14-nya pas hari Valentine ya, Sofia Graciela Valentina Tameno. Saya jadi ingat pemain sepak bola ya, ada mirip-mirip ya gitu. Ya, selamat ulang tahun Dede kecil ya. Berikutnya, nah ini dia yang tadi saya katakan, pasti hari Valentine berbagi kasih sayang sedunia, ada juga berbagi kasih sayang antar pribadi ya, yaitu pernikahan. Waduh, so sweet nih, Bapak Mailo Simangunsong dan Ibu Susana. Selamat ulang tahun pernikahan ya Ibu ya dan Bapak, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Berikutnya lagi, nah ini juga lagi, entah di mana ya Ibu Ade, kesannya seperti jadul tapi menarik juga ya, yaitu pernikahan antara Bapak Weli Pusung dan Pendeta Ade Sri Rejeki. Selamat ulang tahun pernikahan ya. Di hari ini Bapak Ibu, tepatnya luar biasa ya, 22 Februari. Mari kita tepuk tangan dulu ya, yang ulang tahun kelahiran juga ulang tahun pernikahan. Nah, untuk memeriahkan, menghangatkan dan menambah sukacita, waduh, secara khusus ini buat Ibu Ade. Hari ini soalnya tepat sekali ya, maka saya akan menyampaikan puisi. Saya hanya menyampaikan, tapi yang membuat juga saya tidak tahu. Pokoknya ini seorang seniman, sastrawan mungkin ya, saya tidak tahu, tapi bagus sekali. Coba buat Ibu Ade dan Pak Weli ya, dengarkan baik-baik. Kami dalam lemari tersimpan kuali. Ada juga tersimpan sayuran dan buah duku. Happy anniversary buat Bu Ade dan Pak Weli. Biarlah cinta Tuhan yang membuat kalian saling terpaku. Aduh, saya jadi pengen ketawa soalnya. Ini teh apa? Pantun ternyata. Ya, sebentar ya. Ya sekali-sekali kita ketawalah, jangan stres Bapak Ibu ya. Nah, harus banyak ketawa ya, jadi biar awet muda. Sebentar, aduh Tuhan. Satu, dua, tiga. Ini yang buatnya nggak salah ini. Enggak, Bu. Enggak. Tunggu ya. Untung kita gereja keluarga. Coba kalau gerejanya seperti ratusan jemaat, kayaknya saya dilempari batu. Tunggu. Ya Pak Alek, coba bacakan. Pak Alek coba yang keras tegas.
Dalam lemari tersimpan kuali. Cakep enggak? Enggak, saya enggak lanjut nih. Ada juga tersimpan sayuran dan buah duku. Happy anniversary buat Bu Ade dan Pak Weli. Biarlah cinta Tuhan yang membuat kalian saling terpaku. Ya, jadi selesai ibadah tolong disalibkan. Ya. Bait kedua, sapi berlari, sapi betina atau sapi jantan? Ya. Sapi berlari membawa wayang. Wayang terbang melayang-layang. Happy anniversary buat Pak Weli dan Bu Ade tersayang. Semoga cinta kalian takkan tergoyahkan. So sweet. Ini. Masalahnya sapi terbang membawa wayang. Saya lucu sekali. Sapinya siapa, yang jadi wayangnya siapa, dibawa-bawa. Ya, tapi itulah ya pantun. Ya, kita tertawa dulu sejenak ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga yang merayakan ulang tahun pernikahan baik keluarga Pak Mailo ya maupun keluarga Pak Weli semakin bertambah sukacita di dalam Tuhan, semakin saling terjalin kasih sayang yang sejati. Amin. Ya, dan mari kita juga bermain sekali-sekali ya, mencintai alam semesta. Di situ juga so sweet, mereka berdua ketinggalan tapi aduh mengelilingi danau berdua bercengkrama ngobrol gitu ya, entah apa yang mereka obrolkan. Tapi kami syuting berkali-kali capek juga Bapak Ibu. Lagunya diulang-ulang, saya jujur ke Ibu Saud, suara saya udah serak, haus kata saya. Iya kenapa tadi gak bawa air minum. Tapi kalau melihat Ibu Atuh, kata saya, H-1 liatin Pak Nelson di foto biar jadi surprise gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, hari yang terindah hari kemarin dan hari-hari sebelumnya bagi yang ulang tahun, juga hari yang terindah hari ini yang pas berulang tahun anniversary ya. Nah berikutnya mari kita melihat siapa yang akan melayani untuk minggu depan itu bertepatan juga dengan perjamuan kudus ya. Yang pengkhotbahnya Pendeta Saud, worship leadernya Ibu Olsia, singernya saya dan Ibu Pur, pemain musiknya ya ada lengkap. Lalu yang membawakan warta jemaat dan doa syafaat Pendeta Alek ya, terima kasih. Selanjutnya ya, Bapak Ibu, khotbah Pak Yopi menyampaikan firman Tuhan di Radio Cepi masih tetap ya ada, yaitu di hari Senin setiap pukul 7 pagi. Silakan Bapak Ibu menyimaknya bagi yang ada waktu ya, tapi itu juga bisa dilihat di jam-jam berikutnya karena itu di-share di grup ya. Terima kasih. Lalu berikutnya nah inilah pokok doa kita Bapak Ibu ya. Jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosannya kita berdoa kepada Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan kita yakini doa orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu besar kuasanya. Amin. Ya, yuk mari kita berdoa ya. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus dan Rohul Kudus, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini ketika Engkau memberikan kesempatan waktu untuk kami beribadah di tempat ini dengan segala fasilitas yang boleh kami pakai, dengan kerinduan para jemaat-Mu dan para pelayan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Kami juga bersyukur buat orang yang masih peduli kepada kami, membuktikan kasih-Nya secara nyata, yaitu memberikan tempat yang boleh kami pakai dengan lingkungan yang aman, nyaman sehingga kami bisa beribadah. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini baik secara pribadi maupun usaha mereka, dan kami bersyukur masih ada orang-orang yang peduli kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat kehadiran jemaat Tuhan, gembala sidang kami, keluarga Pak Yopi, juga yang lainnya yang mengikuti ibadah di Zoom juga di tempat ini. Kami berterima kasih ya Bapa, masih ada orang yang memiliki kerinduan dan hati untuk beribadah dan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan yang pada saat ini sudah melayani Engkau, baik pemberitaan firman Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, para singer, baik Pak Pur juga yang di bagian multimedia,
siapapun ya Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu karena semua kasih Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami bersehati juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Apapun yang bangsa kami alami ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah diam, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa negara kami. Karena bangsa ini hadir atas kehendak-Mu dan Engkau sendiri selalu berkarya di dalamnya. Kami percayakan, kami menyerahkan setiap problema yang ada yang begitu kompleks dari setiap provinsi demi provinsi, dari setiap daerah demi daerah, begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak kerusuhan yang secara halus mendemo akan kesejahteraan, mendemo akan keadilan dan kebenaran yang terus menuntut untuk ditegakkan. Kiranya Tuhan menolong setiap para pemimpin kami, yaitu dari presiden, wakil, para menteri, para pejabat, dari yang tertinggi sampai yang terendah di daerah masing-masing. Kiranya mereka bersatu padu untuk memajukan bangsa Indonesia, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental, kerohanian. Biarlah bangsa negara Indonesia, seluruh rakyatnya bertumbuh secara iman, mengalami pemulihan secara mental dan moral, baik itu juga pendidikan dan juga di dalam beberapa aspek mengalami pemulihan, baik ekonomi, politik, ataupun pengadilan-pengadilan. Tuhan tolong supaya bangsa kami mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa membawa kepada kedekatan kepada Tuhan dan rasa hormat menghargai di antara sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di negara kami, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa sekalipun. Biarlah kami, gereja-gereja-Mu ya Tuhan, senantiasa menjadi gereja pembawa terang, gereja yang menjadi garam di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Kami berdoa buat para hamba Tuhan yang terlibat di dalam gereja, biarlah tetap memiliki kerinduan, kesungguhan hati untuk menumbuhkan setiap iman para jemaat dan untuk melayani Tuhan dengan ketulusan dan menjadi gereja yang benar-benar memiliki iman yang teguh dan kuat, supaya ketika tantangan itu ada, mereka bersatu padu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan tetap melihat terus kepada kemahakuasaan Tuhan. Kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa masih setia memiliki hati untuk menjadi pemberita Injil, baik di kota-kota besar, di desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Kiranya Tuhan memberikan keberanian hati kepada mereka, ketegaran, bahkan kekuatan iman ketika menghadapi tantangan demi tantangan. Biarlah firman Tuhan, Injil-Mu ya Tuhan tersebar luas melalui hamba-hamba-Mu, melalui apa yang mereka lakukan. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka dan tetap memberikan hikmat marifat kepada mereka untuk menyampaikan firman-Mu. Kami rindu di negara ini semakin banyak orang yang bertobat datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami rindu Indonesia penuh dengan hujan pertobatan. Dan kami pun rindu Tuhan semakin banyak orang yang terbeban untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat gereja Metodis Menara Pengharapan. Kami berdoa setiap kami yang hadir, Tuhan mengerti pergumulan kami, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami, dan Tuhan sudah merencanakan rancangan kami ke depan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan iman kami, yang sudah menguatkan hati kami supaya kami tetap melihat kepada rancangan Tuhan. Sekalipun manusia banyak merancang-rancangkan, tetapi Tuhan sendirilah yang menentukan yang terbaik bagi kami semua. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Yopi, bersama ibu, bersama cucu mantu dan semuanya keluarga ya Tuhan, supaya tetap ada di dalam kasih kemurahan Tuhan, supaya tetap ada di jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa buat kami semua tim penggembalaan, para pendeta. Tuhan memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami. Tuhan juga memberkati keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan. Kami menyerahkan, mempercayakan putra-putri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon tutup bungkus anak-anak kami ya Tuhan di dalam pergaulan mereka, supaya mereka memiliki dampak yang positif, tetap menjadi terang dan garam di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Supaya mereka memiliki hikmat untuk memilih pergaulan yang
salah maupun yang benar. Kami berdoa supaya ketika anak-anak kami bersekolah, berkuliah, bekerja, tangan Tuhan tetap memegang hidup mereka. Tangan Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Dan jadikanlah putra-putri kami ini putra-putri yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, yang menyerahkan masa depannya di dalam Tuhan, dan yang bertanggung jawab, memiliki integritas di dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun, siapapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, menjawab setiap pergumulan mereka, baik yang berulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, dan Tuhan akan terus menolong kehidupan mereka. Kasih-Mu, kepedulian-Mu nyata atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa ya Tuhan, khusus buat keluarga Ibu Eva yang kemarin mamahnya Tuhan Engkau sudah ambil, meninggalkan mereka semua. Kami percaya kekuatan penghiburan yang sejati dari Yesus Kristus nantiasa ada pada mereka. Kuatkan iman Ibu Eva, biarlah dia tetap memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan untuk menjadi berkat, terang, dan garam di tengah-tengah keluarganya yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, kiranya Tuhan memakai obat dan dokter yang terus merawat, yang terus menolong mereka dan menjadikan kekuatan bagi mereka karena Tuhan turut campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Ibu Sela yang 1 bulan lagi akan melahirkan anak yang mereka kasihi. Kami percaya setiap obat yang dikonsumsi, bahkan dokter yang akan menanganinya sampai masa bersalin nanti, Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan, bahkan ketenangan sekalipun kepada Ibu Sela dalam menghadapi masa persalinan. Tolong ya Tuhan, berikan kesehatan kepada bayi yang ada di dalam kandungannya, juga Ibu Sela, dan tetap kepada Samuel pun supaya mempersiapkan diri menjadi ayah yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menjadi ayah yang sungguh-sungguh mengasihi putranya. Terima kasih Bapa, kepada Ibu Fania juga, kepada orang tua Ernest juga, Tuhan yang akan terus menolong kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, dan menyembuhkan, memulihkan sakit yang dialami oleh orang tua Ernest. Tuhan menolong Fania berserta bayinya dalam keadaan sehat, normal, dan ketika masa persalinan nanti Tuhan pun akan menolong. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan syukur dan doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu tempat ini pun masih kami pakai minggu depan untuk beribadah, dan Tuhan akan mempersiapkan setiap orang-orang yang melayani Tuhan, juga jemaat yang akan beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Neneng. Tadi sempat ya Ibu Pur bilang, Mbak Ade buat puisi, baca puisi. Saya pikir iya juga ya. Tapi saya bersyukur karena ini tadi nggak nyangka ya saya dibuatin pantun gitu ya, yang membuat kita tertawa. Thank you buat semuanya. Yuk kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semangat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan, kebaikan, dan kesetiaan Allah akan terus menaungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Dan kiranya kasih
karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, membuat engkau boleh tahu bahwa hidupmu berharga, hidupmu ditebus, dan hidupmu memiliki masa depan. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan menguatkan engkau bahwa apapun yang engkau alami, ada Roh Kudus yang akan terus mendampingi mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Ya Tuhan tiap jam, Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkau yang sejahtera setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang bersama. silakan dulu Bapak Ibu dan silakan ambil saat teduh. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari ibadah kami hingga akhirnya. Semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan hidup kami, pelayanan kami, aktivitas kami, perjalanan kami, studi anak-anak kami, dan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, namun Engkau jagai kami sehingga kami pulang ke tempat yang, atau rumah kami masing-masing, tiba dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun, sehingga jiwa kami, hati kami terus bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan minggu depan kami bisa berjumpa kembali untuk bersekutu bersama-sama. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak, Kak Alin, ya semuanya sehat selalu. Ya, shalom. Yuk. Panel sudah berdoa. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.